Ini Mbak, tangan Mbak. Jadi nggak apa-apa. Ketemu lagi dengan aku, Afif Wah, Amar, cah cowok apa asli yang selalu nguri-nguri kebudayaan warisan leluhur. Kali ini, aku mau ajak kalian buat main ke Temanggung. Di sini kita akan mengikuti tradisi mitoni atau tingkepan. Yaitu masukin terus ke dalam jarik. Nanti kalau jatuh itu pecah, berarti perempuan ya Bu ya? Salah satu tradisi yang dilakukan saat usia kandungan mencapai 7 bulan. Ada juga jajanan dari singkong yang manis legit, yang sering disebut sebagai sawut. Ini Mbak, enak Mbak. Dengan bumbu yang simple, tapi udah menjadi makanan yang super enak. Atau motongsen dan botok, tapi terbuat dari kalajengking. Ada juga. Jangan kaget yo. Terakhir, ada juga brongkos yang menggunakan bahan dasar piyik burung dara. Penasaran toh? Saksikan selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Bumbunya pengen sampai masak ya Mbak. Lur, mampir ke desa Jetis yuk. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Selopampang, Temanggung. Aku dan Mbak Risa mau mengolah hewan yang memiliki sengat di bagian ekornya. Nah, bener, kalajengking. Hah? Kalajengking? Emang mau dimasak apa sih, Mbak? Bagi kita yang bukan asli desa sini, pasti bingung yo. Ngapain masak kalajengking? Tapi bagi masyarakat di desa Jetis ini sudah biasa loh mengkonsumsi hewan beruas ini, apalagi waktu kecil dulu. Nah, jadi sudah dari dulu masyarakat sini itu sering cari tungging. Nah, biasanya untuk dimanfaatkan jadi obat anak yang masih sering ngompol. Nah, tapi kali ini kita bakal mengolah tungging ini jadi masakan yang enak. Ya Mbak ya? Iya. Bakar sih Mbak ya? Jadi, udah nggak aneh lagi ya. Sebelum dimasak, kalajengking yang sudah dibuang bagian sengatnya ini harus dibakar dulu. Selain agar menetralkan racunnya, juga biar nggak terlalu menyengat aromanya. Jangan berani-beraninya langsung dimasak tanpa dibakar dulu. Bisa-bisa mendem. Wah, seperti dipanggang kayak mau, langsung dipangan oleh Mbak. Itu langsung dipangan. Oh. Itu kok Mas. Jadi kalau mau jadiin obat anak yang ngompol, tungging ini setelah dibakar bisa langsung dimakan. Tapi kalau sekarang bakal kita olah dulu, biar rasanya lebih enak ya Mbak ya. Ayo, kira-kira mau dimasak jadi apa? Bumbunya ada banyak Ki. Selain bumbu dasar, ada juga sereh, salam, dan banyak rempah seperti kayu manis, jinten, kapulaga, dan lada. Ayo, mau jadi apa? Nah, bener, dimasak jadi tongseng. Tongseng adalah sejenis gulai dengan bumbu yang lebih tajam. Biasanya, bahan yang paling umum adalah daging kambing atau daging sapi. Tapi kali ini, daging itu akan digantikan dengan si tunggeng alias kalajengking iki. Oh iya,
Selain bumbu-bumbu yang banyak banget dan menyerupai jamu itu, ada juga santan yo. Biar rasanya nanti jadi lebih gurih. Setelah semuanya siap, tinggal tumis dulu bawang merah, bumbu halus, laos, salam, dan bumbu-bumbu lainnya. Masukkan juga santan dan gula. Setelah itu, baru deh masukkan tunggeng atau kalajengkingnya. Tunggu sebentar yo, sampai bumbunya tercampur rata. Ojo lali sambil terus diaduk-aduk, biar santannya ndak pecah, tetap kental. Jadi rasanya yo lebih gurih. Kalau kuahnya udah mulai surut, tongseng tunggeng siap diangkat. Piye penampilannya? Menggoda selera toh? Nah, iki yang membedakan tongseng dengan gulai pada umumnya. Pada tongseng biasanya ditambahkan irisan sayuran segar seperti kol, tomat, dan yang lainnya. Jadi rasanya lebih kaya, lebih kuat ya. Rasa tungging ini hampir mirip dengan rempela ati ayam. Namun bedanya aroma dari tungging ini lebih terasa ya Mbak ya. Untuk kuahnya, bumbunya ini udah pas banget. Ada pedes sama gurihnya. Mbak, ini Mbak, gandemnya pol ya Mbak ya? Enak banget. Pol Mbak, Tunggeng atau kalajengking sering dijadikan obat untuk anak yang masih ngompol. Walaupun belum ada penelitian langsung yo, apa hubungan kalajengking dan ngompolinya anak kecil. Tapi namanya juga kepercayaan yo. Nyatanya juga berhasil dan sudah dilakukan turun-temurun. Ya kalau kata peribahasa sih, lain ladang, lain ilalang. Setiap daerah punya kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Lur, jalan-jalan ke kaki Gunung Sumbing yuk. Tepatnya di sebelah atas Embung Walitis yang ada di Desa Jedis, Selopampang. Eits, bukan untuk jalan-jalan, ding. Aku sama Mas Jeffrey mau cari tunggeng alias kalajengking. Wangel ya Mas iklannya ya. Gampang-gampang susah ya nanya. Sabar ya. Sekarang lagi cari kalajengking. Ya, ternyata di sini tuh masih banyak sekali ditemukan kalajengking, terutama di lereng Sumbing ya Mas ya. Ini di desa mana Mas? Nah, itu sekali Mas. Di desa Kalimas. Nah, ini cara mencarinya tuh seperti ini nih. Pakai rumput. Nah, ini dibikin tali seperti ini, baru nanti dimasukkan seperti ini. Tuh. Ini sih gampang-gampang susah. Wangel ya Mas, rodan Mas ya. Sabar Wah, ya. ya wes, ayo golek sing oke Mas. Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan 8 kaki. Makanya masih sekerabat dengan ketonggeng, laba-laba, dan tungau yo. Kalajengking ini macamnya ada banyak banget loh. Ada 2000 jenis lebih. Biasanya kalajengking sembunyi di lubang-lubang tanah di sekitar persawahan atau di sela-sela tumpukan batu seperti ini. Nah, dengan membuat simpul lasso dari rumput ini, capit kalajengking akan langsung terikat. Jadi lebih mudah untuk kita tangkap. Oh iyo, hati-hati yo. Selain emang karena tampilannya sangar, sengat pada ekor kalajengking yang posisinya menukik kalau sedang terancam ini bukan cuma hiasan yo, tapi benar-benar mengandung bisa atau racun. Dilangis ya Mas ya. Racunnya ngun buntut iki ya. Jadi ada beberapa jenis kalajengking. Namun untuk yang modelnya seperti ini nggak terlalu berbahaya, tapi tetap beracun. Makanya kita harus hilangin dulu bagian ini Mas, ekornya Mas ya. Karena banyak racunnya di sini. Hilangin dulu Mas ya. Kalian harus waspada kalau sampai melihat kalajengking yang berwarna hijau, karena bahaya buat manusia. Kalau yang modelnya begini sih sebenarnya relatif aman.
Jenis racunnya hanya berbahaya bagi serangga lain yang jadi mangsanya. Kalau pada manusia, biasanya hanya mengakibatkan rasa sakit dan pembengkakan yang bersifat lokal. Tapi, tetap harus hati-hati. Lumayan Mas. Sekarang, aku mau bikin masakan lagi yo. Yo dari tunggeng atau kalojengking ini. Sekarang mau kita olah menjadi salah satu makanan tradisional yang gampang banget untuk dibuat. Untuk membuat boto itu udah banyak banget ini bumbu-bumbu dapur. Nah, ada satu yang nggak boleh ketinggalan, yaitu ini kencur. Kita tambahkan lagi. Bumbu-bumbu yang digunakan harus dihaluskan dulu. Bumbunya lebih sederhana ya. Hanya bumbu dasar yang ditambah dengan kencur ini. Oh iya, kencur adalah salah satu rempah yang bagus banget buat tenggorokan loh. Kalau kamu lagi batuk atau sakit tenggorokan, langsung wae makan rimpang yang cukup kecil ini. Dijamin bakal cepet sembuh. Selain bumbu halus, satu yang nggak boleh kelewatan, parutan kelapa. Bukan bodoh namanya yo, kalau nggak pakai parutan kelapa. Campur dulu, Mbak. Semua bahan dicampur menjadi satu, mulai dari bumbu halus, parutan kelapa, dan mendingan atau pete Cina. Aduk dulu yo, sampai semuanya tercampur rata. Jadi kalau zaman dulu itu, bodo itu terbuat dari ampas kelapa yang udah diperas santannya. Tapi kalau sekarang, ini pakai parutan kelapa yang masih ada santannya. Makanya rasanya itu bakal lebih gurih dan lebih manis ya Mbak ya. Betul sih Mbak Yogi Mbak. Kalau sudah, tinggal bungkus dengan daun pisang. Dan di tengah-tengahnya, tambahkan dengan kalojengking. Sip. Setelah itu, tinggal dikukus sampai matang. Nggak perlu terlalu lama yo. Nah, soalnya kan tunggengnya udah mateng. Jadi paling butuh waktu sekitar 15 menit. Matang burung. Wah, pas banget ini matang. Oh, dia mau. Iya, boleh kayu. Oh, ya wes Rene, makan gini bareng. Pas ki, ngelit. Iya Rene, makan bareng gini yuk. Wes dulu ini. Nah, wis mateng iki. Duh, penasaran aku. Pengen nyobain kayak apa rasanya tunggeng kalau dibuat botok begini. Yuk, Mbak Risa dan Mas Jeffrey, monggo didahar. Sesuai dengan ciri khasnya, boto harus ada mandingan atau pete Cina. Makanya rasanya ini lebih kuat banget ya Mbak ya, pete Cinanya. Nah ini tambah ada parutan kelapa, ini yang bikin tambah gurih. Dah, kita ini Mas, wih bune. Ayo Mbak, nang Mbak. Syarat wajib boto emang iki ya, parutan kelapa dan pete Cina. Dua hal ini ndak boleh kelewat. Lah soal bahannya mau apa, bebas. Mau pakai tahu, tempe, teri, udang, sampai tawon atau kalajengking begini juga bisa banget. Lur, geser dikit yuk. Ke Dusun Lamuk Gunung, salah satu desa yang berada di kaki Gunung Sumbing juga. Sekarang, aku bersama Mbak Nisa dan Bu Sri mau masak salah satu menu andalan masyarakat di Lamuk kalau ada hajat besar. Yoiki, brongkos pigi. Jadi ada yang unik dalam memasak brongkos piyik. Nah, piyiknya sendiri ini nggak boleh dicuci. Kenapa? Karena agar itu nggak amis ya, Mbak ya? Iya. Brongkos adalah salah satu olahan daging yang berasal dari Jogja. Kalau di tempat asalnya, dulu hidangan daging dengan kuah coklat ini adalah favorit raja-raja loh.
favorit Sultan. Nah, di Temanggung beda lagi. Brongkos yang berkembang umumnya menggunakan kaki dan kepala kambing. Tapi tidak semua daerah Temanggung yo. Biasanya daerah dekat kota saja. Kalau di Lampung sini yo, ini khasnya pakai piyik burung dara. Piyik yang dimaksud adalah anak burung dara yang bulunya belum tumbuh sepenuhnya. Nah, saat umur segini biasanya paling enak untuk dikonsumsi. Lebih gurih dan lebih empuk. Oh iya, kalau mau masak brongkos, butuh bumbu yang lumayan banyak juga. Hampir sama seperti masak gulai atau tongseng, bahkan lebih banyak. Dan yang tidak boleh kelewat, yo iki, kluwek. Salah satu bumbu yang dominan di masakan ini, baik dari segi warna maupun rasa. Kluwek ini salah satu bumbu masakan yang paling sering dijumpai di masakan rawon. Warnanya yang hitam, memiliki rasa dan aroma yang khas. Kluwek yang digunakan sebagai bumbu ini sudah mengalami proses fermentasi yang cukup panjang yo. Karena pada saat masih seger, kluwek memiliki kandungan asam sianida yang cukup besar. Tapi setelah difermentasi dengan benar, jadi bumbu yang bikin sedap masakan. Oh iya, selain bumbu yang banyak, brongkos juga butuh santan yang banyak juga. Semakin kental, rasanya yo semakin gurih. Makane harus banyak nih parutan kelapane. Sip, sekarang saatnya kita masak. Kita tumis dulu bumbu halusnya. Wah, iya Mbak. Jadi ada satu trik sebelum menumis bumbu brongkos, yaitu dengan menambahkan sedikit garam ke minyak yang sudah panas. Ini gunanya apa? Itu agar nanti rasanya itu lebih keluar, gitu ya Mbak ya? Iya. Aromanya lebih sedap ya Mbak ya? Tambahannya Mbak ya? Iya. Semuanya cukup? Ya. Tumis semua bumbunya yo. Bumbu hitam halus, ditambahkan serai, salam, dan yang lainnya. Tunggu dulu sampai bumbunya matang, sampai aroma harumnya menyebar. Tambah sedikit air, biar gak gosong. Setelah itu, masukkan daging piyik doro yang sudah dipotong tadi. Tunggu sebentar yo, sampai dagingnya agak mateng. Mbak, santan udah siap. Wes iki Mas. Ayo kita tambahkan nih Mbak. Setelah itu, baru masukkan santan. Biar rasanya lebih gurih. Jangan kebalik yo, santannya dulu baru dagingnya. Nanti santannya jadi lebih encer. Nah, kalau sudah mendidih begini, tinggal tambahkan cabai sesuai selera. Wah, nek aku yo sukanya pedes. Makanya suka cabai yang banyak begini. Tunggu lagi yo, sampai agak surut. Jadi dagingnya lebih empuk, bumbunya juga terserap sempurna. Nah, iki brongkos piyik sudah siap diicip. Ambune wae wis bikin perutku nggak karuan yo. Gimana rasanya nanti? Pada umumnya, di Temanggung itu identik dengan brongkos kepala kambing. Namun, kalau masyarakat di Lamuk Gunung ini juga biasa menggunakan piyik untuk dibrongkos. Ini rasanya itu lebih gurih dan dagingnya itu lebih empuk ya, Mak ya? Iya. Mak, minta ini, Mak. Mbak Nisa. Mbak. Bukan tanpa alasan yo. Hal itu semata karena kondisi alam. Di daerah sini kan lebih mudah tuh burung dara. Jadi lebih mudah mencari piyik dara dibanding nyari kaki dan kepala kambing. Nah, udah lebih gampang dicari, lebih enak lagi. Nggak ada aroma perengus seperti pada daging kambing. Malu-malu. Guandem mepol. Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Sehat to?
Sekarang aku lagi ada di Dusun Celapar, Desa Pagersari, Kabupaten Temanggung. Aku mau mengikuti tradisi mitoni. Eits, tapi sebelumnya aku mau bantu masak-masak dulu. Biasa. Wah, ini depan saya ini udah ada bumbu-bumbu dapur. Ini kita lagi persiapan masak untuk acara mitoni. Nah, ini kita lagi persiapan untuk bikin ingkung. Nah, ini ayam yang udah dipersiapkan. Setelah ini kita bakal rebus. Banyak banget yang harus dimasak yo. Selain ayam ingkung, masih ada juga tempe bacem, sayur tumis, mie, tahu, dan yang nggak boleh ketinggalan, iki nasi bucu. Aku tak ngurus ayamnya dulu yo, buat ayam ingkungnya. Soalnya harus dibelah dulu, biar bumbunya bisa masuk sampai ke dalam. Biar Mbak Oli dan ibu-ibu nyiapin bumbu dan bahan masakan lainnya. Oh iya, ciri khas dari ingkung adalah ini nih. Sebelum dimasak, posisi sayap, kaki, dan kepala ayamnya harus diikat seperti ini. Sebagai perwujudan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa yo tanpa bantuan Sang Maha Kuasa. Oh iya, untuk membuat ingkung di sini, kita harus goreng dulu bumbu-bumbunya. Seperti ketumbar, kunyit yang sudah diiris, bawang merah dan bawang putih, dan parutan kelapa juga. Ingat yo, digoreng dengan minyak yang banyak, bukan cuma ditumis. Setelah itu, kita siapkan ayamnya untuk direbus. Langsung panaskan air ke dalam panci. Di setiap daerah itu mempunyai cara masing-masing dalam memasak ingkung. Nah, di Desa Celapar di sini itu bumbu yang udah digongso setelah ini dimasukkan ke dalam ayam yang udah direbus. Kalau masuk nih, Bu. Nih. Kalau di daerah lain masak ingkung, biasanya bumbunya ditumis dulu, baru kasih air. Nah, di sini sebaliknya ya. Bumbu yang sudah digoreng baru dimasukkan ke rebusan ayamnya. Jadi bumbunya bener-bener kering. Rasanya yuk jelas lebih gurih. Walaupun tradisi mitoni yang akan kita ikuti ini skala kecil atau untuk keluarga saja, tapi makanan yang dibutuhkan yuk tetap banyak. Harus lengkap. Acara mitoni atau yang beberapa tempat lain sering disebut dengan tingkepan ini dimulai dengan mempersiapkan beberapa sesaji. Biasanya dilakukan oleh sang dukun bayi yang akan membantu proses persalinannya nanti. Semua sesaji yang terdiri dari nasi lengkap dengan sayur dan lauk, bunga, telur ayam, beras, dan kendil. Kemudian ada juga beberapa jenis minuman seperti teh, kopi, dan santan. Semuanya diletakkan di dalam kamar orang yang sedang hamil. Jadi biasanya di acara piton-piton itu ada sesaji yang ditaruh di dalam kamar yang dipitonin ya, Bu ya? Iya. Nah, itu diantaranya ada bunga, terus ada telur juga. Setelah itu kita ke acara selanjutnya ya, Bu? Iya. Oke, monggo, Bu. Salah satu ritual yang ada dari tradisi mitoni adalah acara brojolan. Telur ayam yang masih mentah dimasukkan ke jari Mbak Sri, kemudian dijatuhkan. Wait, coba anakmu, Mbak. Jadi kalau tradisi tingkepan di sini itu ada prosesi yaitu masukin telur ke dalam jarik. Nanti kalau jatuh itu pecah, berarti perempuan ya, Bu ya. Tapi kalau nggak pecah itu laki-laki. Nah, ini pecah berarti perempuan ya, Mbak ya. Nah, nggak, Bu, lanjut mulai. Zaman dulu udah ada USG dengan cara yang sederhana yo. Nggak perlu bayar ratusan ribu untuk tahu jenis kelamin si jabang bayi. Lawong modal telur ayam aja udah ketahuan kok. Terakhir adalah siraman. Nah, Mas Angga dan Mbak Sri sebagai calon orang tua sang jabang bayi harus dimandikan dulu, disucikan secara lahir dan batin. Biasanya, siraman dilakukan oleh orang tua yang jadi panutan.
Bisa kedua orang tua, mertua, atau dukun bayi yang membantu proses persalinannya nanti. Sekarang adalah prosesi akhir, membawa kendi berisi nasi lengkap dengan sayur dan lauknya, dan tampah yang berisi ugo rampe alias semua jajanan lengkap. Semua ini kita bawa ke perempatan desa. Monggo Bu, wah mriki Bu, sukan mriki. Wah, ayo rebutan yuk, ayo. Wah, ayo, untuk sing dia yuk. Inilah puncak dari tradisi tingkepan, yaitu prosesi sedekah anak-anak. Nah, ini anak-anak pada berebut jajanan pasarnya. Ayo, tadi, ayo, kene aku iki. Wow. Lokasinya persis di perempatan terdekat dengan rumah. Biasanya perempatan seperti inilah yang dipercaya jadi tempat munculnya bala. Makanya, untuk menolaknya, semua makanan disedekahkan di sini. Oh iya, khusus kendi wadah makanannya akan dilempar oleh sang dukun bayi sampai pecah. Kendi adalah simbolis dari rahim ibu. Dengan dipecahkan begini, harapannya proses persalinannya akan berjalan dengan lancar. Nur, tadi sempet lihat nggak jajanan warna-warni dari singkong di acara Mitoni? Nah, sekarang aku mau coba bikin ya. Sekarang lagi mau membuat sawut, salah satu jajanan tradisional yang ada di acara tingkepan tadi. Bu, bahan dasarnya emang dari singkong ya Bu? Nah, jadi bahan dasarnya itu dari singkong seperti ini. Sawut atau yang di daerah lain sering disebut sebagai pasrah adalah jajanan pasar yang menggunakan parutan singkong sebagai bahan utamanya. Kalau di Jawa, camilan yang satu ini cocok banget untuk dinikmati dengan teh hangat. Apalagi kalau pagi-pagi, jos gandos. Singkong yang digunakan bisa jenis apa saja yo. Yang penting sudah tua, jadi zat pati yang terkandung sudah cukup banyak. Nanti teksturnya jadi lebih kenyal. Setelah dikupas dan dibersihkan, singkong langsung diparut seperti ini. Oh iya, parutan yang digunakan untuk membuat sawut ini beda loh ya dengan parutan yang digunakan untuk membuat santan. Bentuk gerigi dan lubangnya lebih gede-gede. Namanya parutan kokrok. Soalnya saat digunakan untuk memarut singkong, bunyinya krok-krok gitu. Sip, semua bahan wis siap kabeh iki. Saatnya dicampur semua ya. Mulai dari parutan kelapa, gula, garam, dan parutan singkongnya. Oh iya, biasanya sawut tradisional menggunakan gula merah yo. Tapi sekarang kita pakai campurannya gula pasir. Soalnya mau bikin sawut aneka warna. Kalau pakai gula merah kan nanti susah dimacem-macemin warnanya. Ulah wong sudah dominan coklat. Setelah semua tercampur rata, tinggal bagi jadi 3 bagian. Masing-masing diberi warna merah, kuning, dan hijau. Ayo wes ya Mbak ya. Mas, mas. Bari diapa nih Mbak? Tak, Mas. Dicetak. Wah, kene Mbaknya Mbak. Nah, semua warna disusun berlapis. Mulai dari warna hijau di paling bawah, warna merah, dan terakhir kuning di bagian paling atas. Jadi nanti sawutnya berlapis yo. Sip, tinggal dikukus. Butuh waktu sekitar 30 menit sampai sawutnya benar-benar mateng. Setelah matang, nanti saling menempel loh, karena lengket. Tuh kan, cakep kalau udah mateng gini. Sawut sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yang artinya semrawut atau berantakan. Karena kalau sawut tradisional, biasanya disajikan maut-mautan yo, bareng dengan parutan kelapa.
Ya Mbak, enak Mbak? Enak ya, Mas. Wah, ini sih dengan bumbu yang simple tapi udah menjadi makanan yang super enak. Untuk rasanya, saus ini lebih manis dan gurih. Untuk teksturnya dia lebih kenyal Mbak ya? Mbak, kita cinta nih. Oh, Bu, boleh Bu? Boleh. Las nih. Kalau sawut buatanku ini sih bukan cuma rasanya yang enak, tampilannya juga menggoda.